Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik hadir untuk para siswa-siswi SMP kelas 8. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Juga nyalakan loncengnya biar kami selalu hadir di antara kalian. Kami juga share ke Facebook, Twitter, dan Instagram. Maka dari itu, tempat belajar IPA kelas 8 saat ini membahas tentang bab 4, yaitu membahas tentang bahan kayu bagian pertama. Mengapa kita belajar hal ini? Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber hutan yang sangat luas, sehingga banyak bahan-bahan kayu yang perlu kita manfaatkan untuk kebutuhan kita, baik sebagai kebutuhan pribadi maupun kebutuhan ekonomi. Banyak para ahli perkayuan memanfaatkan kayu bisa dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar, bisa digunakan sebagai bahan bangunan, bisa juga digunakan sebagai bahan perhiasan dan alat-alat rumah tangga. Coba perhatikan perabotan kayu yang ada di sekitarmu, seperti meja, kursi, papan tulis, sendok kayu, dan lain sebagainya. Jadi, kayu merupakan bahan yang banyak dimanfaatkan dan digunakan, serta bisa dibuat dalam berbagai bentuk kebutuhan. Hal inilah yang akan membuka peluang untuk para siswa-siswi setelah lulus sekolah. Mari kita manfaatkan hutan kita semaksimal mungkin untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Maka dari itu, mengapa barang-barang tersebut terbuat dari bahan kayu? Nah, jawabannya adalah sangat banyak. Apa yang saya sampaikan tadi, karena negara kita adalah memiliki sumber hutan yang sangat luas. Maka dari itu, apakah jenis kayu untuk bahan tiang rumah sama dengan jenis kayu untuk sendok kayu? Nah, tergantung kita harus mengetahui karakteristik atau sifat-sifat kayu dari setiap tanaman. Pertanyaan-pertanyaan itu akan kamu temukan jawabannya setelah kamu belajar tentang sifat dan kegunaan kayu. Maka dari itu, kita harus paham terlebih dahulu sebagai dasar untuk mempelajari kayu. Lebih lanjut, bisa kalian cari referensi lain di Google dan di internet, apa saja manfaat kayu untuk kehidupan umat manusia serta sifat-sifat kayu yang akan kita gunakan. Perhatikan tumbuhan yang ada di sekitarmu. Sebagai contoh pada gambar, begitu luasnya hutan kita, sehingga kayu-kayu ini yang telah ditebang ini siap diproduksi untuk kebutuhan berbagai jenis. Kebutuhan mulai dari rumah, alat-alat rumah, kendaraan, alat-alat isi kendaraan, dan lain sebagainya. Itulah manfaat kayu untuk kehidupan umat manusia. Tuhan telah menciptakan tumbuhan untuk
gunakan sebaik-baiknya. Kamu akan menemukan kelompok tumbuhan batang basah yang disebut Herbacus dan tumbuhan batang berkayu yang disebut Lignosus. Nah, itu jenis-jenis tumbuhan yang perlu kalian pelajari. Selanjutnya, kelompok tumbuhan batang berkayu dibedakan antara perdu dan pohon. Perhatikan gambar ya, itu tanaman-tanaman berkayu yang berjejer menjulang ke tinggi. Di bawah ada juga tanaman ya, tumbuh-tumbuhan itu adalah perdu. Nah, pohon-pohon ini harus kita klasifikasikan dan kita harus paham sifat-sifat dari tanaman tersebut. Nah, pada umumnya kayu yang digunakan sebagai bahan untuk berbagai keperluan diperoleh dari kelompok tumbuhan berkayu berupa pohon. Nah, jadi kayu itu ya dapat diambil bila tanaman itu berupa pohon, seperti yang tertera pada gambar. Jadi pohon-pohon itulah yang batangnya sudah besar-besar dan memiliki kayu ya, maka kayu itulah yang bisa dimanfaatkan, digunakan untuk kebutuhan kita. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari peralatan masak seperti sendok kayu. Nah, perhatikan ya. Nah, kamu bisa membuat seperti sendok, garpu, centong, ya, baki, berbagai keperluan rumah tangga di dalam rumah kamu. Nah, tinggal kamu sekarang dari mana kita harus memulai memanfaatkan kayu. Ayo kita belajar bareng-bareng ya. Nah, setelah kita mampu memanfaatkan kayu secara maksimal, mudah-mudahan kalian memiliki kecerdasan dan keterampilan. Seperti meja dan kursi ya, kayu kalau diolah seperti meja dan kursi ini ya, dibuat secantik mungkin, maka kayu ini sangat bermanfaat dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Itu ya, dibandingkan kalau kita hanya dapat kayu langsung dibakar, maka kayu itu akan terhenti manfaatnya. Bahan bangunan seperti pintu, jendela, rangka atap, itu semua terbuat dari kayu ya. Maka itu kayu banyak sekali manfaatnya kalau kita mampu memfungsikannya. Kayu juga bisa dibuat sebagai bahan kertas ya, alat transportasi seperti perahu, dan banyak lagi manfaat-manfaat dari kayu. Kita ambil contoh kertas ya. Kebutuhan kertas bagi umat manusia di seluruh dunia tidak terkecuali, hampir setiap hari kita selalu berhubungan dengan kertas. Nah, kita tahu bahwa sebagian dari bahan kertas itu adalah kayu. Nah, oleh sebab itu, kita kalau mampu memanfaatkannya, hutan yang ada di Indonesia ya, lalu kita memproduksinya, insya Allah kalian ya akan sejahtera, negara akan sejahtera, masyarakat juga akan sejahtera. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan hiasan-hiasan rumah tangga, seperti pada gambar ya.
indah terlihat ya dengan ukiran-ukiran kayu sebagai bingkai-bingkai foto kalian. Nah, ini merupakan aksesoris dan cindera mata, bisa juga untuk diberikan kepada orang lain. Ini semuanya adalah dari bahan kayu. Silahkan kalian tinggal mengolahnya, dari mana kalian akan memulainya. Kayu dimanfaatkan untuk berbagai keperluan karena mengandung komponen penting ya. Jadi di dalam kayu itu terdapat beberapa komponen yang sangat penting yang harus kita pelajari. Selulosa, lignin, dan senyawa ekstraktif, senyawa tertentu yang dapat diambil dari kayu. Inilah unsur-unsur yang terdapat pada kayu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan umat manusia. Selulosa merupakan senyawa polimer turunan dari glukosa, dapat mencapai 70% dari berat kayu. Nah, jadi kalau berat kayu itu 70% terdiri dari selulosa ya. Nah, berarti kita harus tahu ya manfaat maslahat dari selulosa yang terdapat pada kayu, yang mana meliputi 18-28% itu adalah berat kayu ya. Nah, secara kimia kayu keras dan kayu lunak dibedakan pada jumlah dan jenis lignin yang terkandung di dalamnya ya. Jadi lignin, kita perhatikan ya, itu diagram yang saya berikan pada gambar. Itu pada kayu itu terdiri dari adanya silem ya, adanya selulosa ya, ada lignin. Nah, itu semua yang terkandung pada kayu. Senyawa ekstraktif dapat berupa zat warna, getah, resin, lilin, dan lainnya yang jumlah dan jenisnya tergantung spesies pohonnya. Oleh sebab itu, nah senyawa-senyawa ini ya, kalau kalian bisa mengambilnya dari kayu, wah, bahan itu bisa diproduksi dan dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya. Senyawa ekstraktif ini memiliki manfaat seperti melindungi kayu dari hama ya. Jadi supaya kayu itu tidak rusak dan kayu itu tidak cepat dimakan rayap ya, maka kita harus tahu bahwa ini adalah ekstraktif, ini memiliki manfaat untuk melindungi kayu, begitu ya. Senyawa ekstraktif merupakan salah satu dari hasil hutan non kayu ya. Jadi nah, ini senyawa ekstraktif ini merupakan manfaat yang bisa kita dapatkan ya dari bahan kayu. Itu ternyata masih ada senyawa-senyawa lain dari kayu untuk kita manfaatkan. Nah, pemanfaatan kayu yang disesuaikan dengan sifat-sifatnya, kita harus tahu ya bahwa di dalam kayu itu terdapat hati kayu, terdapat lingkaran tahun, daerah kayu awal, daerah kayu akhir, jari-jari kayu, kambium, kulit pohon, kulit dalam, dan kulit luar. Setiap bagian ini memiliki manfaat dan fungsi masing-masing. Kayu dari jenis pohon yang berbeda mempunyai sifat
berbeda-beda. Artinya bahwa setiap jenis pohon menghasilkan jenis kayu yang memiliki sifat berbeda dengan kayu yang lainnya. Pengenalan atas sifat-sifat akan sangat membantu dalam menentukan jenis-jenis kayu untuk tujuan penggunaan kayu tersebut untuk kebutuhan kita. Berikut beberapa sifat kayu yang perlu kita pelajari supaya kita bermanfaat untuk kebutuhan kita. Kami akan tayang pada manfaat kayu pada YouTube selanjutnya. Oleh sebab itu, kalian tunggu YouTube selanjutnya ya, mengenai bahan kayu. Terima kasih kalian telah hadir di YouTube channel kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan ya.